Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap dan saya berdoa kiranya Tuhan yang Immanuel itu sungguh-sungguh akan menyertai saudara di rumah saudara masing-masing. Dan biarlah pagi hari ini kita sungguh-sungguh akan menjadi umat-umat Tuhan yang rindu, yang haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, apalagi dalam situasi sulit seperti saat ini, betul-betul saudara, kalau bukan oleh penyertaan Tuhan, bukan karena pertolongan Tuhan, sungguh saudara, kita pasti akan dipenuhi dengan rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, kegelisahan. Oleh karena itu, janganlah kita dalam situasi saat ini kita menjauh dari Tuhan. Justru saudara, mari kita akan merapatkan barisan kita, Tuhan, untuk sungguh-sungguh semakin melekat dengan Tuhan, semakin berada dalam hadirat-Nya, sehingga Tuhan akan mensuplai segala sumber yang kita perlukan, butuhkan, untuk kita bisa merasa aman dan tenang, saudara, menghadapi situasi yang sulit sekarang ini. Mari saudara, kita akan buka firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 14 sampai ayat 16 yang berjudul Hikmat untuk Hidup Sukses. Ulangan pasal 30 ayat 14 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya perhatikan engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, ya, dengan jelas bagaimana supaya hidup kita itu sukses. Dan untuk itu dibutuhkan hikmat dari Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi dalam ayat yang ke-30 ayat 16 tentang gambaran hidup yang sukses. Firman Tuhan katakan tadi, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk apa saudara? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Perhatikan kalimat berikutnya saudara. Supaya engkau hidup, ya, bukan mati, tapi supaya engkau hidup, bukan binasa, dan bertambah banyak, bukan semakin sedikit berkurang, tetapi semakin bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk menduduki. Saudara, ini adalah gambaran, kalau saya boleh simpulkan, tentang kehidupan yang sukses. Ya, kehidupan yang sukses adalah kehidupan yang hidup, yang bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allah kita. Itulah saudara tentang sukses, hidup yang berhasil, hidup yang sukses. Apalagi saudara dalam situasi sekarang ini saudara. Tentunya kita semuanya merindukan kita tetap bisa eksis, kita bisa tetap berdiri dengan baik, kita bisa tetap sukses dan berhasil sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi yang sungguh-sungguh sangat-sangat sulit saudara. Kita semua tidak ingin kehidupan kita gagal, kita tidak ingin hidup kita hancur, kita tidak ingin hidup kita binasa, tapi kita ingin perjalanan hidup kita ini adalah kehidupan, adalah bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Dan untuk mencapai kehidupan semacam ini saudara, dibutuhkan hikmat oleh Tuhan.
Dibutuhkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Bukan hikmat dari dunia ini. Karena apa saudara? Kesusahan hidup ini bukan hanya bicara masalah ya kedudukan, masalah harta, kekayaan, masalah saudara berapa banyak kita punya harta. Enggak saudara. Tapi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar, dengan baik. Sekalipun mungkin kita saudara tidak memiliki banyak harta, kita tidak memiliki kedudukan yang tinggi, atau kita enggak punya gelar yang banyak, tetapi saudara kita bisa menjalani kehidupan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Itulah kehidupan yang berhasil saudara. Karena apa saudara? Masalah hikmat itu bukan hanya sekedar bicara masalah IQ, saudara, masalah kepandaian, kecerdasan. Tapi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar, sesuai dengan pandangan atau aturan Tuhan saudara. Karena apa saudara? Tidak selamanya kepandaian kita, IQ kita yang besar, yang tinggi saudara, itu bisa menjamin kehidupan kita sukses dan berhasil. Contohnya saudara, ada seorang yang memiliki IQ saudara 260 lebih saudara, yang bernama William Sidis saudara, yang itu warga Amerika saudara, punya IQ 260 saudara. Tapi dia nggak bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Ya, dia tidak punya pergaulan yang baik. Dia nggak punya pacar, saudara. Dia nggak punya istri. Dia nggak punya jabatan. Dan akhirnya dia meninggal masa yang muda, umur 46 tahun dia meninggal. Walaupun dia punya saudara kecerdasan yang luar biasa. Ya, 260 saudara IQ-nya. Ya, ini adalah sesuatu yang di atas rata-rata, luar biasa. Tapi hidupnya gagal, saudara. Hidupnya gagal, dia gak bisa membangun ya kehidupan dengan baik, gak bisa menjalani kehidupan dengan baik, dengan benar. Sehingga dia gak punya apa-apa, saudara. Sehingga dia mengasingkan diri, gak punya teman, gak punya sahabat, saudara. Gak punya uang, gak punya kedudukan, gak punya apa-apa. Bahkan akhirnya dia meninggal dalam usia yang ke-46 tahun, saudara. Tapi hikmah di sini adalah bicara tentang bagaimana, saudara, seseorang itu bisa menjalani kehidupannya dengan benar, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bicara tentang kekuatan rohani, perkara rohani, bagaimana menjalani kehidupan dengan baik dan benar, saudara. Sehingga saudara, ya, walaupun mungkin kita tidak memiliki IQ yang tinggi, tapi pas-pasan, tapi kita bisa menjalani kehidupan dengan benar dan baik, saudara. Dan itu dibutuhkan hikmat dari Tuhan. Oleh karena itu enggak salah, saudara. Ya, Raja Salomo, ya, dia pada waktu menjalani kehidupannya, ketika Tuhan menawarkan sesuatu kepadanya, apa yang dia minta, Tuhan akan kasih. Maka yang diminta Raja Salomo itu bukan saudara kekayaan, bukan jabatan, bukan umur panjang, bukan yang lain-lain. Dia hanya minta satu hal, yaitu supaya Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Ya, supaya Allah memberikan hikmat kepadanya. Karena saudara, dengan hikmat itulah saudara kita bisa melihat bagaimana akhirnya Raja Salomo ini bisa sukses di dalam perjalanan hidupnya, dalam pemerintahannya. Ya, sehingga akhirnya melalui hikmatnya itu saudara, dia sangat terkenal, sangat terhormat saudara. Bahkan kita melihat kekayaannya semakin bertambah-tambah. Artinya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Karena dia memiliki hikmat dari Tuhan, saudara. Ya, oleh karena itu dikatakan di sana dalam kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 atau pasal yang 9 ayat 10 di sana, bahwa hikmat Tuhan saja itu yang dibutuhkan untuk kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, sehingga kita akan menjadi orang yang sukses dalam hidup ini, saudara. Nah, saudara, dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Salomo. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya di sini adalah kalau kita ini menghormati Tuhan, saudara,
Kalau kita menghormati Tuhan, maka hikmat akan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya agar kita ini bisa memiliki hikmat yang dari Tuhan itu untuk kita bisa hidup sukses, saudara. Supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan benar, dengan baik, saudara. Bagaimana caranya? Nah, melalui firman Tuhan tadi yang kita baca, saudara, ada 3 hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita supaya kita memiliki hikmat yang dari Tuhan untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan benar dan sukses, saudara. Yang pertama, yaitu dekatlah dengan Tuhan Sang Pemberi hikmat. Dekatlah dengan Tuhan Sang Pemberi hikmat. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan 30:15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Ya, menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan adalah sumber keberhasilan dan keberuntungan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka saudara, untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses dalam kehidupan kita, dan untuk bisa kita menjalani kehidupan dengan keberuntungan, saudara, maka melalui firman Tuhan ini, dekatlah dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Dekatlah dengan Tuhan itu sendiri yang adalah sumber keberuntungan, sumber kehidupan, sumber keberhasilan. Jangan jauh dari Dia, saudara. Dekatlah dengan Dia. Sebab kalau kita enggak dekat, atau dalam kitab Injil Yohanes digambarkan kita harus melekat, harus di dalam Dia. Ya, sebab di luar Dia kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kita digambarkan seperti ranting yang harus melekat, saudara, kepada pokoknya. Sebab ranting tidak bisa menghasilkan buahnya. Sebab ranting tidak bisa mengeluarkan buah dari dirinya sendiri atau bisa hidup dari dirinya sendiri. Ranting itu harus melekat, saudara, harus dekat, menempel kepada pokoknya. Karena apa? Pokok inilah, saudara, yang mensuplai segala apapun yang dibutuhkan supaya ranting ini bisa berfungsi dengan baik, bisa hidup dengan baik, dan bisa mengeluarkan buah dengan baik. Kalau saudara, ranting itu melekat kepada pokoknya, tapi kalau melepaskan diri dari pokoknya, maka bukan kehidupan, bukan keberhasilan, bukan keberuntungan, tapi kehancuran, saudara. Kematian, kekeringan, itu yang terjadi. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kehidupan yang baik, yang sukses, yaitu dekatlah dengan sumber kehidupan itu sendiri. Dekatlah dengan sumber keberhasilan, keberuntungan itu, saudara, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan justru menjauh dari hadiratnya. Dalam situasi sekarang ini, saudara, dalam situasi yang sulit sekarang ini, saudara, janganlah menjauh dari hadirat Tuhan. Jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan, tapi bawalah dirimu melekat kepada Tuhan, menempel kepada Tuhan, saudara, melilit kepada Tuhan, sehingga Allah yang adalah sumber kehidupan itu terus akan mengalirkan kehidupannya, saudara. Sehingga sekalipun kita dikelilingi, saudara, berbagai macam krisis yang terjadi, kalau kita tetap tinggal dalam pokok, seperti tanaman ditanam di tepi aliran sungai, saudara, walaupun dikelilingi oleh padang pasir yang kering, yang kerontang, yang panas, yang terik, saudara, tapi selama ditanam di tepi aliran sungai, sumber kehidupan itu, saudara, pohon itu tidak menjadi kering dan layu dan mati, saudara. Demikian juga saudara saya, jangan jauh dari Tuhan. Dekat, intim, melekat sama Tuhan. Sekalipun kita ada dalam tengah situasi yang krisis ini, saudara, Dia akan mengalirkan sumber kehidupan, mengalirkan segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan dengan caranya sendiri, sehingga kita akan tetap eksis untuk bisa berdiri dengan kokoh dalam menghadapi situasi ini, sehingga kita akan merasa aman, sehingga kita tidak kehilangan sukacita kita tidak kehilangan damai sejahtera kita. Karena apa, saudara? Sudah berada dalam dekat kehidupan itu sendiri, yaitu Allah. Saudara, datanglah kepada Dia.
yang adalah sumber hikmat itu, yaitu Allah sendiri. Saudara, mintalah hikmat kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Yakobus 1 ayat 5, tetapi bila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, sebagaimana saya katakan tadi, Raja Salomo, dia minta hikmat dari Tuhan. Sudah bisa minta hikmat dari Tuhan. Mintalah hikmat, saudara, supaya saudara bisa menilai, menghadapi, dan melakukan kehidupan saudara, menjalani hidup saudara dengan baik di tengah situasi yang sulit sekarang ini. Mintalah hikmat dari Tuhan, supaya saudara tidak salah melangkah di dalam menjalani kehidupan saudara dalam situasi sekarang ini. Mintalah hikmat. Tuhan adalah sumber hikmat itu akan memberikan kepada saudara dan saya. Sebagaimana Salomo, dia minta hikmat dari Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat itu kepadanya. Sehingga dia bisa memutuskan perkara-perkara yang sulit, yang oleh manusia yang lain gak bisa selesaikan, tapi oleh hikmat Tuhan, Salomo bisa memutuskan dengan tepat dan benar. Contohnya pada waktu, saudara, ya, Salomo dihadapkan kepada dua wanita dursila ini, saudara, yang mengaku punya anak yang pada waktu itu dikatakan yang masih hidup. Ya, masing-masing mengaku bahwa itu anaknya hidup, adalah anaknya, yang mati itu anaknya orang lain, saudara. Ya, akhirnya Salomo dikasih hikmat oleh Tuhan. Bagaimana caranya untuk mengetahui orang tua bayi yang masih hidup ini, saudara? Maka dia minta pegawainya untuk bawa pedang. Kemudian dikatakan Salomo, belah saja itu, bagi dua aja. Maka ada seorang wanita ibu yang asli ini berkata, ya, raja jangan dibunuh, kasihkan kepada dia saja. Dan Salomo tahu bahwa ibu inilah yang sebetulnya orang tua asli dari bayi yang masih hidup itu, saudara. Akhirnya bayi yang hidup itu dikasihkan kepada ibu tadi yang katakan, jangan dibunuh, kasihkan dia aja. Yang satunya bunuh saja, dibagi dua saja. Ya, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Dan mintalah sekarang ini, saudara, supaya saudara tidak jatuh dalam situasi sekarang ini, tapi saudara berdiri dengan baik. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita bisa memiliki hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan berhasil, dengan sukses, dengan baik. Yaitu kita hidup dalam firman Allah yang adalah sumber hikmat itu sendiri. Hiduplah dalam firman Allah. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 14 dikatakan tadi. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Perhatikan, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Mazmur 19 ayat 8 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi di sini firman Tuhan adalah sumber hikmat yang paling dasar dalam kehidupan kita, saudara. Untuk itu, saudara, dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan terus-menerus menerima hikmat serta tuntunan Tuhan dalam hidup kita ini. Saudara, jadi dengan merenungkan firman Tuhan, dengan senantiasa merindukan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan menerima hikmat dari Tuhan. Sehingga kita akan memiliki hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, saudara. Raja Daud dalam kitab Mazmur 119, ya, ayat 97 dikatakan, dia memiliki kelebihan ya daripada orang yang lain. Dikatakan apa, saudara? Ayat 97 dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari, artinya siang dan malam. Dia merenungkan Taurat Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang memiliki firman Tuhan, orang yang hidup dalam firman Tuhan, dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua,
sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku membenci segala jalan dusta. Ini adalah dampak atau akibat orang yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, saudara. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Dia punya kebijaksanaan, punya pengertian, punya pemahaman. Bahkan saudara, dia menjauhi dari perkara yang jahat, yang berdosa. Artinya dia yang menjalani sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, milikilah firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Hiduplah dalam firman Tuhan, saudara. Dalam kehidupan saudara. Jangan sampai saudara menjadi orang Kristen tapi saudara tidak mencintai firman-Nya, saudara. Letak keberhasilan saudara itu terletak sejauh mana saudara punya firman Tuhan dalam hidup saudara. Sejauh mana saudara menjalani kehidupan saudara berdasarkan firman Tuhan atau tidak, saudara. Selama engkau menjalani firman Allah, saudara, melakukan firman Allah yang saudara baca, saudara renungkan, saudara dengar, maka saya percaya saudara, firman Allah itu adalah Allah sendiri. Dan Allah itu tidak pernah gagal, saudara. Allah itu senantiasa berhasil dalam setiap perkara dalam hidupnya. Apa yang dikatakannya tidak pernah gagal, apa yang dikatakannya selalu berhasil, selalu terlaksana karena dia punya kuasa untuk menjalankannya, saudara. Oleh karena itu saudara, mari saudara bangkit, kobarkan dalam hidup saudara untuk membaca dan merenungkan firman Allah siang dan malam, saudara. Dan saya dorong terus saudara yang terlibat dalam ABA, jangan putus, jangan sudah berhenti. Walaupun mungkin saudara sudah katam sekali membaca Kejadian sampai Wahyu, sekarang yang kedua kalinya, jangan bilang sudah saya pernah baca, saya mau baca saudara sampai kita meninggal baru berhenti membaca, saudara. Selama kita masih bernapas, saudara, saya dorong saudara untuk membaca firman Allah. Firman Allah yang semakin kita baca, semakin kita renungkan, itu akan memunculkan pengertian-pengertian baru, akan memunculkan pewahyuan-pewahyuan baru, saudara. Sehingga itu akan menyegarkan jiwa saudara, yang membuat ketenangan dari saudara dalam menghadapi situasi-situasi yang krisis, saudara. Baca firman Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kasihilah Tuhan Sang Pemberi hikmat. Sebagaimana dikatakan ayat 16 tadi, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Jadi saudara, untuk kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, kasihlah Dia. Kasihlah Dia, saudara. Dengan cara apa, saudara, mengasihi Dia? Dengan cara apa kita mengasihi Dia? Supaya hikmatnya itu diturunkan, dicurahkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tadi dengan jelas, saudara. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Yaitu dengan cara hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Itu cara kita mengasihi Tuhan. Itu dengan cara mentaati, menuruti apa yang diperintahkan dengan penuh sukacita. Saudara, kalau seseorang mengasihi, maka dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh yang dikasihinya. Termasuk hal-hal yang sulit untuk dilakukan. Saudara, saya punya teman, ya, dia mengasihi istrinya. Pada waktu mengandung, ya ada istilah ngidam atau apa gitu, saudara. Jam 3 pagi dia minta bakso, saudara. Rumahnya dia ditangkil di tepi sungai, saudara. Karena dia mengasihi istrinya, saudara. Pagi-pagi itu mencari bakso. Kira-kira dapat enggak, saudara? Ya, saudara. Keliling dari tangkil sampai ke
Cirebon kota, saudara. Naik sepeda, nggak dapat, saudara. Ya, walaupun sulit itu mustahil. Saudara, kecuali nasi jamblang mungkin masih dapat, saudara ya. Tapi ini minta bakso, saudara. Ya, itu istri juga nggak mikir, saudara. Masa pagi-pagi ada bakso, saudara. Tapi karena dia mencintai istrinya yang sedang ngidam itu, saudara. Dia pergi juga. Ya, karena mengasihi, saudara. Nah, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan kita, maka dengan cara menuruti, mentaati apa yang diperintahkan Dia, sekalipun itu sulit untuk kita lakukan, tapi kalau kita mencintai Tuhan, sebagaimana Tuhan mengasihi kita, saudara, Dia melakukan yang perkara yang mustahil dengan rela mati di atas kayu salib, saudara. Dia melakukan hal yang paling sulit, sehingga pada waktu dia menghadapi itu, dia harus bergumul. Saudara, jiwanya tertekan sedemikian rupa, saudara. Sehingga pada waktu dia berdoa, saudara, saking tekanan begitu berat menghadapi situasi itu, karena kasihnya kepada kita, keringatnya itu seperti darah, saudara. Ya, mungkin pembuluhnya itu pecah, saudara. Pembuluh darahnya pecah karena tekanan begitu berat. Karena apa, saudara? Dia bergumul. Dia akan menghadapi kematian karena dia mengasihi kita, saudara. Nah, demikian juga, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Bukan kita hafal firman Tuhan. Hafal firman Tuhan kalau enggak dituruti, saudara, itu bukan bukti kita mengasihi Tuhan. Penghafal Alkitab, iya, saudara. Julukannya penghafal Alkitab, tapi bukan orang yang mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, dia mengisai firman-Nya dan melakukannya, saudara. Baru itu kita mengasihi Tuhan. Kalau hanya sekedar nyanyi, saudara, bisa nyanyi, bisa berdoa, bisa baca Alkitab, tapi enggak pernah melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dikehendakinya, saudara. Itu tidak akan menolong kita, saudara, untuk mengasihinya. Ya, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kalau saudara ingin memiliki hikmat yang akan menolong saudara untuk bisa hidup baik, hidup benar, hidup sukses, berhasil, maka miliki 3 hal tadi, saudara. Yaitu, saudara, yang pertama tadi dikatakan, ya, dekatlah dengan Tuhan, ya, Sang Pemberi hikmat. Hiduplah dalam firman Allah adalah sumber hikmat. Dan yang ketiga, kasihilah Tuhan Sang Pemberi hikmat dengan cara, saudara, yaitu hidup menuruti firman-Nya. Oleh karena itu, saudara, mari, saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan putus asa. Jangan kehilangan kekuatanmu dalam menghadapi situasi ini. Justru mari kita datang semakin melekat, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Hanya kekuatan dari Tuhan saja yang akan memampukan kita untuk bisa hidup dengan baik. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi akan menolong saudara. Bagaimana kita bisa hidup tetap berdiri dengan baik, berjalan dengan baik dalam situasi yang sangat-sangat sulit hari-hari ini, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita